القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah, diiringi salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Babun fi bayanil qabri wa su'alihi, bab yang menjelaskan tentang alam kubur dan bagaimana pertanyaan yang akan dihadapi oleh seluruh manusia saat berada di alam kubur tersebut. Alam kubur ini adalah alam ketiga dalam proses perjalanan manusia. Alam dunia adalah alam kedua, dan tanpa kita sadari sebelum kita lahir ke dunia bahwa kita pernah berada dan pernah hidup di alam arwah. Yang mana alam arwah ini adalah alam perjanjian kehidupan, yang seluruh garisan takdir, lika-liku, susah senang, nikmat musibah, sakit sehat, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya sudah ditentukan dan ditetapkan di saat kita berada di alam arwah. Sehingga kita, apabila kita setuju dengan perjanjian hidup, setuju dengan segala ketetapan Allah, setuju dengan segala garisan takdir, maka lahirlah kita ke dunia. Tapi apabila kita tidak setuju dengan perjanjian tersebut, tidak ridha dengan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan setelahnya, yaitu dunia, maka di sini ada heran, ada orang yang waktu mengandung ke kuburan, atau imbah lahir 2 bulan meninggal. Secara sebab musabab ya mungkin biarin panas, tapi pada hakikatnya bahwa itulah janji hidupnya, bahwa ketika Allah Ta'ala membuat perjanjian, kalau hidup 2 tahun 2 bulan mengejar Allah, setuju atau tidak setuju? Lahir 2 bulan meninggal. Nah, maka tanpa kita sadari, dengan hidupnya kita ke alam dunia ini adalah sebagai bukti bahwa kita sudah taken kontrak dengan Allah, kita sudah setuju, sepakat dengan segala perjanjian kehidupan, susah, senang, sakit, nikmat, musibah, semuanya sudah kita setujui. Dalam bahasa sederhananya, kita juga sudah yang menghendaki. Nah, maka kaidah istilah kita mengkurunung, ya Allah, kenapa sakitnya hidup ulun? Ya Allah, kenapa ulun ini ditakdirkan jadi orang sugih? Hendak rasanya jadi orang miskin, kamu yang jadi orang sugih. Ya karena memang disitulah sudah perjanjian hidupnya, kita yang sudah maha punya. Maka pilihan kita hanya satu, ridha dan menerima segala
apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Setelah kita berada di alam arwah, setuju dengan segala perjanjian, lahirlah kita di alam dunia yang mana kehidupan kita ini, kata Allah, illa bithum illa qalila, kalian hidup di dunia itu hanya sebentar, kurang lebih 1,5 jam aja kita hidup kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, setelah kehidupan kita di dunia ini berakhir, sebelum masuk pindah ke alam akhirat, maka kita transit terlebih dahulu di alam barzakh atau alam kubur. Dan ini diantara salah satu rukun iman yang wajib untuk kita yakini bahwa seluruh manusia akan berada dan akan masuk ke alam kubur itu. Siapapun sampai supir awun yang mengaku Tuhan mati juga. Namrus mati juga. Qarun mati juga. Yang menjadi pertanyaan kita, siapkah kita untuk memasuki alam tersebut, dan apa yang sudah kita persiapkan sebelum kita memasuki alam kubur tersebut. Dan ketika kita manusia berada di alam kubur, seluruh kita akan ditanya oleh 2 orang malaikat, Munkar dan Nakir. 2 orang malaikat, apabila yang datang 3, maka yakinilah bahwa yang saya punya palsu. Amunya sampai 3 itu bisa tukang tabuk kuburnya tertinggal di dalam. Yang malaikatnya 2 aja. Dan ini tanpa pengecualian seluruh manusia, tidak istilah manusia yang kada ditakuni di dalam kubur pasti ditakuni. Nah, yang kada ditakuni itu sehikum aja, sama nih. Yang kada ditakuni itu sehikum aja. Abu Nawas. Selain Abu Nawas dia takuni. Jangan Abu Nawas na kaita. Hendak meninggal berwasiat ujar Abu Nawas, amunya aku meninggal pakaikan kain kapan buruk. Kain kapan buruk. Ya rupanya meninggal Abu Nawas dikubur orang pakai kain kapan buruk. Datang malaikat, ujar Abu Nawas, malaikat hendak berapa kali menakut deh, kada melihat kah kain kapal yang buruk sudah, mak semalam sudah menakuni sekali. Amunnya hendak menakuni, hendak bertakun, ujar Abu Nawas, takuni di kubur yang dihigani hajar, rupanya dihigani raja. Ya raja hendak tahu benar. Imbah Abu Nawas meninggal, raja hendak tahu nan kayak beneran cerdasnya Abu Nawas ini. Wangi kada mewaluhi malaikat deh. Waktu di dunia aku harus diwaluhinya, ini pas mati wangi kada mewaluhi malaikat. Ujar si raja, amunnya Abu Nawas meninggal, tak bukakan sedikit lubang di higa kuburannya. Aku hendak mendengarkan. Pas malam pertama masuk si raja ke dalam kubur tadi, mendengarkan pemandiran Abu Nawas lawan Munkar dan Nakir. Ujar Abu Nawas, oh malaikat, aku ini sudah lawas mati.
Maka semalam sudah betapun melihat ada kain kapan buruk sudah. Amunnya hendak betapun nih dihingga punya ajar mati nah. Mendatar raja bungul bener raja. Menjinjing raja bawa sampai nggak mati masih diwaluhi jadi gitu. Nanti kisah aja lah, jangan percaya dia. Jadi seberataan kita ini akan ditanya waktu kita di dalam kubur, kecuali satu. Waktu masuk ke dalam liang lahat, kita mempunyai asisten. Ini pernah mendengar kalau di dalam kubur ada asisten, ada pembantu kita, ada yang akan mewakili kita untuk menjawab pertanyaan dan yang akan menjauhkan malaikat azab dari kita. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul qabru lil maiti hina yudha fihi wayhak ya ibna Adam. Bahwa liang lahat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berkata, wayhak ya ibna Adam, celakalah engkau wahai manusia. Ma gharraka bi, apa yang selama ini membuat engkau tertipu bahwa suatu saat engkau pasti akan masuk ke dalam sini. Alam ta'lam anni baitul fitnah, bukankah engkau tahu bahwa aku adalah tempat ujian? Wa baitul zulmah, aku adalah tempat kegelapan. Wa baitul wahdah, aku adalah tempat kesendirian. Wa baitud dud, dan aku adalah tempat yang di situ ulat-ulat yang ada di dunia akan berkumpul. Ma gharraka bi, apa yang membuat engkau tertipu wahai manusia? In kunta tamurru bi faddadan, di saat engkau dulu waktu hidup di dunia melintas lewat di atas pundakku dalam keadaan sombong, kada ingat dimati, ujar liang lahat masuk juga kalau ujung-ujungnya. Fa in kana muslihan, apabila si mayit ini adalah orang muslih, bukan orang saleh, ajaba anhu mujibul qabri, maka akan ada yang mewakili mayit tersebut menjawab setiap ucapan liang lahat itu. Nah, ini yang dimaksud dengan asisten tadi. Ada yang menjawabkan, tapi syaratnya harus jadi orang muslim. Tidak cukup jadi orang saleh. Nah, ini ada bedanya. Orang saleh itu orangnya baik, tapi kebaikannya hanya untuk dirinya. Orangnya penyembahyang, tapi inya kada begaduh orang lain sembahyang kada begaduh. Orangnya pemuasa, tapi kada pernah menyuruh orang puasa. Orangnya ketujuh membaca Al-Quran, tapi kada pernah melajari Al-Quran. Orangnya ketujuh bersedekah, tapi kada pernah menyuruh orang bersedekah. Itu orang saleh, bagus, selamat, tapi belum sampai ke derajat muslih. Orang muslih itu orangnya sembahyang, tapi nang kaya apa sebisa mungkin orang lain juga umpat sembahyang. Orangnya pemuasa, tapi nang kaya apa juga orang lain umpat puasa. Orangnya tidak hanya baik untuk dirinya, namun mampu membawa kebaikan itu sampai kepada orang lain. Maka apabila selama hidup di dunia kita mampu menjadi orang muslim, maka di dalam kubur akan ada perwakilan yang akan mewakili kita menjawab setiap ucapan dan perkataan liang lahat kepada kita. Apa kata wakil tersebut? Ara'aita in kana ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Wahai kubur, ujar perwakilan tadi, tidakkah engkau melihat bahwa si mayit ini selama hidup di dunia ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar,
bahwa dia selalu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ujar liang lahat, ujar kubur, silahkan nam salihan, silahkan tidur, terbangunnya apabila terbangunnya setelah terjadinya kiamat. Apa yang dirasakan oleh si mayit? Yang dirasakan oleh si mayit bahwa malam pertama di alam kubur itu seperti rasanya itu seperti malam pertama pengantin yang hanyar kawin. Ya Tuhan alim, itu kan rasanya kalau wasan saking nyamannya. Bapak nu ke tasbih dah. Terbangunnya itu, gawe terbangunnya itu pas hari kiamat hanya terbangun. Saking nyamannya tapi hari kiamat hanya terbangun. Nah, jadi di sini sebenarnya mati itu pasti. Tapi bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan kita? Mati itu pasti. Tapi bagaimana keadaan kita saat berada di alam kubur itu adalah sebuah pilihan. Karena kubur itu adalah baitul wahdah, rumah kesendirian, yang mana satu persatu orang yang kita cintai waktu di dunia akan meninggalkan kita. Harta yang kita kejar siang dan malam satu persatu akan dibagi oleh ahli waris kita. Dan siapa yang akan menemani kita di dalam liang lahat itu adalah pilihan kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi, yatba'ul maita salasun, yang akan mengikuti mayit ke liang lahat itu ada 3. Ahluhu, keluarganya akan ikut mengantar ke liang lahat. Wa maluhu, hartanya, mobilnya, panjeronya umpat ke liang lahat. Wa amaluhu, dan yang ketiga amalnya akan ikut mengantar ke liang lahat. Wa yarji'u itsnan, yang akan kembali 2. Wa yabqa wahid, dan yang tersisa tinggal 1. Fa yarji'u ahluhu, satu persatu keluarganya, orang yang dicintainya, anaknya, istrinya akan meninggalkan kembali ke rumah masing-masing. Wa maluhu, harta yang dikumpulkannya waktu hidup satu persatu dibawa dan dibagi oleh ahli warisnya. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa hanyalah amalnya, baik atau buruk. Itu aja lagi. Yang jelas yang akan menemani kita satu-satunya adalah amal, tinggal pilihan amal baik atau amal buruk. Di sini yang harus kita renungi. Kenapa? Karena hidup di alam kubur itu kada sehari 2 hari. Hidup di alam kubur kada sehari 2 hari. Sama ya, kayak kita di rumah tangga adalah kita berumah tangga itu kalau berisi kawan yang bagus, dipandang nyaman, mahimungi hati kita, itu rasa hendak di rumah harus bawaan betah di rumah. Tapi amunya di rumah kalau cuman ini ya mau lah lagi meronde terus nih. Ada urut kalau menyebutkan ini contoh aja, contoh. Nah makanya contohnya itu sama aja kita berumah tangga. Tapi yang punya bini di rumah terus cuman di sini kan tidak, di belakang ada tahu. Itu rasa hentak bisa munjun terus padahal daripada sudah ada di rumah bener ya menyenang.
Kada nyaman, kada tetah, kada tenang kita. Di dalam kubur itu namanya itu. Kalau yang menemani kita adalah amal saleh, maka amal soleh itu akan berubah dalam bentuk rupa yang sangat indah, dan itulah yang akan menemani dan menghibur kita sampai kapan? Sampai terjadinya hari kiamat. Tapi kalau yang menemani kita adalah amal soleh, amal buruk, sisa dosa dan kemaksiatan kita, ya sudah, itulah sampai hari kiamat yang akan menemani kita. Kada tenang kita hidup di rumah tangga aja, amunya bisina. Kisah begawi padahal tidak digawi kada. Saking pemamayannya sampai dicampurkan bini ke dalam sumur, dicampurkan laki ke dalam sumur, masih dia lagi memamai. Sampai jin di dalam sumur tak keluar. Hujan jin 100 tahun apa bagaimana di sini nah. Ada suara mendengar ada manusia yang kada kau ditabur kayaknya. Jin aja sampai bengong kayak. Ada sanggup jin. Kenapa kada tenang kita? Kalau kawan di rumah itu kada pas. Itu yang mau olah laki lah, ada pisah nih. Yang mau olah laki, pas hendak meninggal laki ini berwasiat, oh manya, amunnya aku meninggal kena ikam kawin lo itulah, jadi menjadi si laki. Pesannya laki sudah ikam kawin lo itulah, jadi menjadi si ini. Ian ini jangan pina melalain, maka inya tuh musuh Ian. Kalau jadi si laki, inya musuh kok, makanya kawin lo inya kan, supaya inya merasakan juga apa yang aku rasakan selama ini. Rupanya selama hidup tersiksa, jadinya hendak membagi supaya musuh itu tersiksa juga. Bini dipakainya. Kisah diwato, jadi jangan percaya dia. Nah, gambaran kita di alam kubur itu sama dengan gambaran kita berumah tangga. Kalau kawan kita di rumah, pasangan kita di dalam berumah tangga kada pas, kada sesuai, kada bagus, hidup kada tenang, lakinya kah, bininya kah, sama. Seperti itu juga ketika kita berada di alam barzakh atau alam kubur. Kalau yang menemani kita ini amal soleh, maka nam solehan, tidurlah wahai orang soleh, dan akan terbangun di saat terjadinya kiamat. Wa qala Ka'bun, Sayyidina Ka'ab ibn al-Ahbar berkata, idza wudi'al abdu salihu fil qabri ihtawshakhu a'maluhu salihah. Apabila seorang hamba yang saleh dimasukkan ke liang lahat, maka amal-amalnya akan datang menghibur dan membela. Amalnya lahir bininya 10 ikong bisa bini, seikong ikong berdiri pun masuk. Amal-amalnya akan membela, amal-amalnya akan menghibur. As-salatu was-siyamu wal-hajju wal-jihadu was-sadaqah. Salatnya akan menjadi penghibur, salatnya akan menjadi pembela. Wasyamu, puasa Ramadannya akan menjadi penghibur. Kalau puasanya pembuka dan penutup, ya itulah. Kada puasa membawai kawan pulang. Ya kayaknya sembahyang membawai orang sembahyang, nah ini orang muslim.
Nah, ini sudah ada puasa mencari kawan pulang yang ada puasa. Iya iki kira-kira sholatnya akan datang, puasanya akan datang, wal hajju dan hajinya akan datang, wal jihadu jihadnya akan datang, was sadaqah sadaqahnya waktu di dunia akan datang sebagai penghibur dan yang akan menjadi pelindung di alam barzakh. Fataji'u malaikatul azab, maka datanglah malaikat azab min qibali rijlaihi, dari arah kedua kakinya. Fataqulus salatu, maka salat akan berkata dengan lantang, ilaikum anhu, menjauh daripada sahabatku ini, ujar salat. Fala sabila lakum alaihi, tidak ada jalan bagi kalian untuk menyiksanya. Faqad aqala bil qiyama lillahi alaihima, karena waktu di dunia kedua kakinya selalu digunakan untuk berdiri salat menghadap Allah. Nah, gasan kita kalau dah salat kita, gasan kita juga. Jadi gasan apa kita sombongkan? Wah, jadi di kampung ini pinanya aku Jepang yang penyembah dia. Sombong dengan sholatnya, padahal sholatnya itu untuk gasan kita dua. Jadi gasan apa kita sombong? Akan penyembah yang bagus tengah malam berkisah-kisah. Aku biasanya amunya tengah malam mereka ada tertinggal 2 rakaat. Yang berkisah pulang duduk orang aku kamu jam tengah malam ada tertinggal 2 rakaat. Gasan apa dikisahkan? Gasan apa dibanggakan? Karena sholat kita bukan untuk orang, tapi untuk kita. Sama nangka ini, aku ikam jangan banyak bisi baras di rumah. Bapak menjadi orang kenapa banyak bisi? Gasan dibagiakan kah? Kada gasan aku juga makan. Gasan apa dibanggakan? Yang makannya gasan kita juga, jakanya barasan dimasakin bagi orang sekampung. Ayo silakan bangga, kebaikannya untuk orang. Ini kebaikannya gasan kita juga. Maka salatnya akan datang membela, ilaikum anhu, menjauh daripada sahabatku ini, ujar salat, karena sesungguhnya kedua kakinya selalu digunakannya untuk berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatunahu min qibali ra'sihi, kemudian malaikat-malaikat azab tadi mendatangi si mayit dari arah kepalanya. Fataqumus siyam, fayaqulus siyam, maka puasa dengan lantang akan menjawab, la sabila lakum alaihi, wahai malaikat azab, tidak ada jalan bagi kalian untuk menyiksa sahabatku ini. Faqad dhama'ahu lillah, faqad atala dhama'ahu lillahi fi darid dunya, karena sesungguhnya sahabatku ini selalu menahan hausnya waktu di dunia, yaitu puasa. Malaikat kadang kawan. Ini pentingnya kita puasa. Sebetulnya puasa itu pada gasan siapa-siapa, gasan kita juga. Kalau kita hendak berisi mencari orang yang akan menghibur kita, orang yang akan membela kita, rencaki puasa. Selain puasa wajib. Dan ini amalan dari perguruan Ujar Sidin. Barang siapa yang hendak dijadikan anak keturunannya soleh dan solehah, maka rancaki puasa sunat. Rancaki puasa sunat itu amalan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Jadi amunnya hendak anak keturunan menjadi soleh dan solehah, kuitannya rancaki puasa sunat. Ini kada alim kadalah.
pada alim aja bujur kada alim tapi soleh lihat aja anak keturunannya itu sembahyang kada tertinggal, cucunya sama 6 ke 7. Kenapa? Karena puasa ini diantara amaliyah ibadah yang gunanya itu untuk memperkuat rohaniyah kita. Wajah orang yang ketujuh bangun tengah malam itu beda, rasanya itu, auranya itu beda dengan orang yang ketujuh puasa sunnah. Bina teduh namanya. Itu orang pemuasa, kenapa? Rohaninya itu rohani bagus, saking kuatnya rohaninya itu bisa tertular kepada anak keturunannya, insya Allah soleh dan soleh. Namanya bangun tengah malam menonton bola lain kisah, atau bedung omolehe sama aja tuh beding sama. Makanya kan yang masuk surga bigairi hisab itu salah satunya itu orang yang bangun tengah malam tapi sembahyang. Karena yang bangun tengah malam ini banyak. Tengah malam bangun bakar sampah wara, imbah untung bakar sampah guring pulang sampai jam 7 pagi. Subuhnya kemana? Yang bangun tengah malam tapi maampar unjunan. Yang bangun tengah malam bakapit di telinga banyak. Yang bangun tengah malam banyak juga. Tapi yang sholat sedikit. Kalau bisa istiqomah sampai mudah-mudahan sampai kita meninggal dunia, insya Allah itu balasannya masuk surga bigairi hisab. Balasannya besar tapi ibadahnya berat. Nah, jadi puasanya nanti akan membela ketika malaikat azab mendatangi dari arah kepalanya. Fayatulahu min qibali jasadihi, kemudian malaikat azab tadi mendatangi si mayit dari arah jasadnya, dari samping. Fayaqulul hajju wal jihadu ilaikum anni, lalu kata haji dan kata jihad. Jihad ini kada pasti dan kada mesti beperang. Jihad fisabilillah itu bisa menuntut ilmu. Jihad fisabilillah. Jadi pian yang berisi anak, cucu yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu agama, ada usaha kebutan. Karena selama ia menuntut ilmu, pahalanya sampai ke pian seberataan. Karena anak pian sedang berjihad fisabilillah. Orang yang membangun masjid, membangun musola, orang yang mengurus masjid, mengurus musola, itu orang yang berjihad dengan tenaga dan pikirannya. Ketika malaikat azab nanti mendatangi dari arah jasadnya, maka hajinya, maka jihadnya akan datang membela. Fala sabila lakum, wahai malaikat azab, tidak ada jalan bagi kalian. Faqad ansaba nafsahu wa at'aba badanahu, maka sungguh dia telah membuat badannya lelah dan menghabiskan jiwanya untuk berhaji dan berjihad fi sabilillah. Apalagi berhaji ini ibadah yang mengumpulkan dua macam. Kalau ibadah sholat itu kita hanya bermodal awak, ibadah puasa hanya bermodal awak. Tapi kalau ibadah haji bermodal dan bermodal harta, kedua-duanya terkumpul. Mencari nafkah fisabilillah, biasan keluarga, kebebasan anak, termasuk jihad itu fisabilillah. Tapi nyatakan sengajaku mencari rezeki yang halal untuk menafkahi
memperbaiki anak dan istri-istriku karena Allah Ta'ala. Nah, jadi nyatakan begitu, istri dan anak-anakku karena Allah Ta'ala. Tidak balik. Atau sidin bisa benar mana? Nyatakan sebelum keluar rumah atau melangkah, nyatakan apapun gawian kita selama itu halal, maka dalam perjalanan kita berangkat sampai bulik itu dihitung jihad fisabilillah, tapi sembahyang apa? Jadi kita pegawai ibadah itu, tapi sholat jangan tertinggal. Jadi usahakan, kalau kita usahakan. Ya, yang pernah tertinggal sekali dua kali, mudah-mudahan diampuni Allah. Yang lalu ini kena kau diingat. Nah, kita hanya memperbaiki apa yang akan datang. Nah, kita menyasahi 100, 200, 300 ribu, tapi ketinggalkan kewajiban, kan rugi. Jadi yang beruntung itu, tapi mengejar kewajiban, pulang mengejar surga, tapi yang ada telantar salah juga. Jadi yang bujur itu dunia kejar, kewajiban jangan ditinggal. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Fayatunahu min qibali yadayhi, ketika malaikat azab tadi mendatangi si mayit dari arah badannya, namun ada haji dan jihad yang membelanya, lalu malaikat azab itu mendatangi melewati arah kedua tangannya, fataqulu sadaqah, maka sadaqah dengan lantang akan berkata, kuffu an sahibi ahad. Ujar sadaqah, wahai malaikat azab, kuffu an sahibi ahad, jangan mendekat, jangan berparak dari sahabatku ini. Faqam min sadaqatin kharajat min hatainil yadain, berapa banyak sudah sedekah yang keluar dari kedua tangannya ini. La sabila lakum alaihi, wahai malaikat azab, tidak ada jalan bagi kalian untuk menyiksa sahabatku ini dari arah tangan kepala kuasa. Datang dari arah kaki, sholatnya yang membela. Datang dari arah samping, haji dan jihadnya yang membela. Datang dari arah kedua tangan, sedekahnya waktu di dunia yang akan membela. Nah, kalau kita pahami hakikat daripada kebaikan, hakikat daripada ibadah, bahwa segala kebaikan dan ibadah itu semuanya akan kembali ke kita dan untuk kita juga. Nah, kalau kita fahami hakikat ini, tidak lagi istilah sombong. Bahaji sombong, tertinggal haji ya kali diharap sidin. Awan serentak serontong hidropolik bahaji karena sudah terbiasa nih mengiau adul, odol 3 kali mengiau adul kan dihadapinya. Imah terdapat kawan-kawan adul tuh imbang bahaji tina sombong padarlah. Apa gerak? Aku kamu ya bahasa disihan. Anda pesombong itu, aku iyo adul kada meherani. Jadi kamu tertinggal hajinya Pak. Tertinggal hajinya kada meherani. Padahal ibadah haji itu untuk kita. Sedekah sudahnya kada usah simpan karena itu untuk makanya ujar ulun bujur nasi bungkusnya masuk ke parut orang, tapi nilainya masuk ke kita, dan itu nanti yang akan membela ketika malaikat azab datang dari arah kedua tangan kita. Kufu an sahibi, tahan wahai malaikat azab, jangan mendekat
kepada sahabatku ini. Nah, jadi kita ini mati pasti. Tinggal siapa yang akan menemani kita di dalam liang lahat, di dalam kubur, di alam barzakh itu adalah pilihan. Yang memilihnya adalah kita waktu di dunia. Apakah kita ingin ditemani dan dibela oleh amal soleh yang pernah kita lakukan? Maka perbanyak amal soleh semasa hidup. Apabila kita ingin ditemani oleh amal jahat kita, oleh dosa kita, oleh maksiat kita maka silahkan. Kita yang memilih dan kita yang diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya, bahwa kehidupan kita di alam barzakh ada sehari, 2 hari, tapi sampai hari kiamat. Kira-kira hendaklah kita dikawani oleh orang yang dalam berumah tangga telah fayuqalu lahu, lalu ada suara yang berkata kepada si mayit, hani'an, selamat. Jangannya hana kan pasti selamat lah. Ini hani'an itu selamat. Pas sepasang ya kayak gini. Ini hani'an itu maknanya selamat. Hani'an selamat. Tibta hayyan, bahwa engkau hidup dalam keadaan baik, wa tibta mayyitan, dan wafat dalam keadaan baik. Wa ya'tihi wa malaikatur rahmah, maka setelah malaikat azab tadi kembali, datanglah malaikat rahmat, fatufrashu lahu firashan minal jannati, lalu malaikat rahmat tadi akan menghamparkan kasur yang berasal datangnya dari surga, wadisaran minal jannah, dan selimut yang berasal dari surga, wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, lalu kuburnya akan diperluas sejauh mata memandang, wa yu'ta bikindilin minal jannah, lalu si mayit ini diberikan kindil. Kindil itu lampu. Kalau kita bahari itu ada lampu yang empat apa tuh? Strongking. Nah, jenis itu kindil gitu. Dibawakan lampu strongking. Nah, sejenis, tapi jangan kita bayangkan di kubur itu ada lampu strongking. Nah, lalu malaikat tadi membawakan lampu yang berasal dari surga, fayastadhi'u bi nurihi ila yaumin yab'athu Allahu min qabrihi, yang mana lampu tadi akan menerangi kuburnya sampai kapan? Sampai terjadinya hari kiamat. Kuburnya terang, kuburnya luas. Allah datangkan kasur dari surga, Allah datangkan selimut dari surga. Tapi syaratnya, waktu hidup di dunia perbanyak amal saleh, sebisa mungkin jauhi dosa dan kemaksiatan. Kalaupun pernah terjadi, perbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan, kita perbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah perbaiki jua kehidupan kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan
Allah perbaiki pada anak dan keturunan kita, dan Allah perbaiki, Allah berkahi segala rumah tangga dan rizki yang ada di dalam rumah kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج